Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Anissa Sarah dengan nomor pokok mahasiswa 23 11 05 08 11 28. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang materi Ulumul Hadis dengan dosen pengampu Dr. Kiai Haji Ahmad Alim, LCMA, Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Agama Islam, dan Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Baik, langsung saja. Ini adalah beberapa materi yang akan saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Yang pertama, mustalah hadis, tingkatan-tingkatan hadis. Yang kedua, mustalah hadis, klasifikasi hadis dhaif. Yang ketiga, adab perawi hadis. Yang keempat, at-tahammul wal ijazah. Yang kelima, tingkatan mata rantai perawi hadis, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Yang keenam, jar wa ta'dil, metode validasi perawi hadis, dan yang terakhir, yang ketujuh, hadis musnad. Materi yang pertama, mustalah hadis, tingkatan-tingkatan hadis. Hadis ahad. Hadis ahad yaitu yang perawitannya oleh satu orang perawi yang menimbulkan makna bahwa jumlah perawi sedikit dan tidak mencapai syarat hadis mutawatir. Hadis ahad ada 3, yaitu yang pertama masyhur, diriwayatkan 3 orang, yang kedua gharib, diriwayatkan 1 orang, dan yang ketiga aziz, diriwayatkan 2 orang. Dari tinjauan jumlah perawi hadis ahad, jumlahnya tidak melebihi hadis mutawatir. Selanjutnya, hadis sahih. Syarat hadis sahih adalah yang memenuhi secara lengkap syarat-syarat hadis, yaitu bersambung terus sanadnya, yang diriwayatkan oleh orang yang adil, yang cukup kuat ingatannya, dan sanadnya bersambung. Kriteria kesahihan hadis sahih. Yang pertama, tidak terdapat syadz, kejanggalan. Yang kedua, diriwayatkan oleh rawi yang siqah. Yang ketiga, tidak juga terdapat di dalamnya illat, kecacatan. Yang keempat, adanya mutaba'ah dan syawahid ketika dibutuhkan. Materi yang kedua, mustalah hadis, klasifikasi hadis dhaif. Hadis dhaif adalah hadis yang di dalamnya tidak didapati syarat hadis sahih dan tidak pula didapati syarat hadis hasan. Karena syarat diterimanya suatu hadis sangat banyak, sedangkan lemahnya hadis terletak pada hilangnya salah satu syarat tersebut atau lebih. Menurut mayoritas ulama hadis, keberadaan hukum hadis dhaif hendaklah ditinggalkan, yakni tidak boleh diamalkan tanpa ada pengecualian. Dhaif yang disebabkan putusnya sanad dibagi menjadi 2. Yang pertama, hadis mu'allaq. Hadis yang terputusnya sanad di awal, baik terputus satu rawi atau lebih secara berurutan. Yang kedua, hadis mursal. Hadis yang terputus sanadnya di akhir setelah tabi'in. Materi selanjutnya yaitu materi yang ketiga, adab perawi hadis. Penting sebagai penuntut ilmu dan seorang guru beradab yang baik saat di majelis ilmu. Imam Ibnu Hajar mengatakan, hendaklah menjaga adab dalam majelis hadis atau majelis ilmu. Imam Malik juga mengatakan, jadikanlah ilmu kalian seperti garam dan adab kalian seperti tepung. Artinya, adablah yang kita utamakan daripada ilmu yang banyak tapi tidak memiliki adab yang baik. Adab juga merupakan hal yang utama kedudukannya daripada ilmu, karena tanpa adab, ilmu tidak akan bisa diterima. Dan cari ilmu tanpa niat juga adalah hanya sia-sia. Maka niatkan dengan ikhlas karena Allah supaya mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Materi selanjutnya adalah materi yang keempat, at-tahammul wal ijazah. Sighatul ada adalah redaksi yang dipakai oleh seorang rawi dalam meriwayatkan sebuah hadis. Dalam menukil hadis ada beberapa cara, yaitu yang pertama, dengan ucapan haddatsana. Lafaz yang digunakan oleh seorang perawi menukil dari gurunya secara langsung. Yang kedua, kalimat akhbarona, telah mengabarkan kepada kami, yaitu murid yang membacakan di hadapan gurunya. Yang ketiga, kalimat ambana, seorang murid menukil riwayat dari gurunya dan ijazahkan kepada muridnya. Bahwa cara atau metode seorang guru mewariskan sebuah ilmu dengan cara mewasiatkannya, al-wijadah, yaitu seseorang yang memperoleh hadis yang ditulis oleh seorang perawi tidak melalui cara as-sama atau al-ijazah, al-munawalah,
yaitu seorang guru memberi sebuah atau beberapa hadis atau kitab untuk diriwayatkan. Dan metode ini mirip ijazah, ada ungkapan eksplisit dari guru bahwa murid diberi ijazah oleh meriwayatkan hadis yang diberikan. Al-Mukatabah, yaitu seorang guru menulis hadis untuk seseorang. Materi yang kelima, tingkatan mata rantai perawi hadis, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Ma'rifatu sahabat. Para ulama mendefinisikan bahwa sahabat adalah orang yang berjumpa atau sezaman dengan Nabi dalam keadaan beriman dan wafatnya juga dalam keadaan beriman. Tingkatan sahabat. Yang pertama, sahabat yang paling pertama masuk Islam. Yang kedua, sahabat yang ikut Darun Nadwah. Yang ketiga, sahabat yang hijrah ke Abasyah. Yang keempat, sahabat yang mengikuti perjanjian Aqobah pertama. Yang kelima, sahabat yang mengikuti perjanjian Aqobah kedua. Yang keenam, sahabat yang pertama kali hijrah bersama Nabi. Yang ketujuh, sahabat yang ikut hijrah. Yang kedelapan, sahabat yang pernah hijrah di antara perang Badar dan perang Hudaibiyah. Yang kesembilan, sahabat yang menyertai perjanjian Baitur Ridwan. Yang kesepuluh, sahabat yang berhijrah antara perjanjian Hudaibiyah dan Fathul Mekkah. Yang kesebelas, sahabat yang masuk Islam pada saat Fathul Mekkah. Dan yang terakhir, yang ke-12, bayi atau anak-anak yang melihat peristiwa terakhir yaitu Fathul Mekkah. Selanjutnya adalah tabi'in. Tabi'in adalah orang yang bertemu generasi sahabat Nabi SAW akan tetapi tidak bertemu Nabi SAW. Selanjutnya tabi'ut tabi'in. Tabi'ut tabi'in terbagi menjadi 3. Yang pertama, tabi'ut tabi'in kubro, tabi'ut tabi'in madiyah, tabi'ut tabi'in sugro. Cara mengenal sahabat, yang pertama melalui kabar mutawatir, yang kedua melalui kabar masyhur, yang ketiga melalui kabar ahad, dan yang keempat melalui pernyataan yang bersangkutan. Baik, materi selanjutnya adalah materi yang keenam, jar wa ta'dil, metode validasi perawi hadis. Secara bahasa, al-jar merupakan masdar dari kata jahara, yajrahu, yang memiliki makna sebagai berikut: mencela, kekurangan, aib, kerusakan. Secara istilah ilmu hadis, al-jarh adalah sifat yang disandarkan pada seorang rawi dan saksi yang dengan sifat itu menyebabkan gugurnya atau lemahnya riwayat yang disampaikan. Adapun kata ta'dil secara bahasa berasal dari kata adala yang memiliki makna sebagaimana berikut. Yang pertama, lawan dari kata fasik, lurus atau istiqomah, suci, sama rata. Menurut istilah ilmu hadis, ta'dil berarti sifat yang ada pada diri seseorang rawi yang dengan sifat tersebut riwayatnya dapat diterima. Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa sesuatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Quran Surah Al-Hujurat ayat 6. Selanjutnya, lafaz-lafaz dalam ta'dil. Yang pertama, lafaz menggunakan bentuk sigoh mubalaghah. Yang kedua, lafaz yang menyebutkan kesiqohan rawi dengan pengulangan. Yang ketiga, lafaz yang menunjukkan ta'dil tanpa adanya isyarat akan kekuatan hafalan dan ketelitian. Yang keempat, lafaz yang menunjukkan kesiqohan tanpa adanya pengulangan. Yang kelima, lafaz yang tidak menunjukkan kesiqohan ataupun celaan lafaz yang mendekati adanya jar. Lafaz-lafaz jar. Lafaz yang tidak menunjukkan kesiqohan ataupun celaan, lafaz yang menunjukkan adanya mubalaghah dalam perbuatan dusta, lafaz yang menunjukkan adanya tuduhan, berbuat dusta atau pemalsuan hadis, lafaz yang menunjukkan lemah sekali dan tidak dapat ditulis hadisnya, lafaz yang menunjukkan adanya kelemahan terhadap perawi tidak dapat dijadikan hujah, dan yang terakhir lafaz yang menunjukkan adanya kelemahan. Selanjutnya, kitab-kitab tentang jar wa ta'dil. Yang pertama, Isti'ab fi Ma'rifat al-Ashab susunan Ibnu Abdil Bar. Yang kedua, Usud al-Ghabah fi Ma'rifat al-Sahabah susunan Iz al-Din Ibnu al-Sir. Yang ketiga, Al-Isabah fi Tamyiz al-Sahabah susunan Ibnu Hazar al-Asqalani. Yang keempat, Al-Tabaqah al-Kubra karya Ibnu Sa'ad. Yang kelima, Tazkirah al-Hufaz karya Muhammad Ibnu Ahmad al-Zahabi. Yang keenam, Al-Tarikh al-Kabir karya Al-Bukhari. Selanjutnya, materi yang terakhir, materi yang ketujuh, hadis musnad.
Definisi hadis musnad adalah hadis marfu, yaitu hadis yang diangkat atau disandarkan sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan yang memarfu'kan hadis itu adalah sahabat, disebut juga dengan marfu' sahabi. Istilah-istilah kitab dalam periwayatan hadis: kitab al-jami', kitab musnad, kitab as-sunan, kitab mu'jam, kitab al-i'lal, kitab al-ajza, kitab al-atraf, kitab al-mustadraj, dan yang terakhir kitab al-mustakhrajat. Orang yang meriwayatkan hadis adalah musnid, muhadis, mufiz, hafiz, amirul mu'minin. Kitab masnad disusun sesuai dengan riwayat sahabat: Musnad Abu Bakar As-Siddiq, Musnad Umar bin Khattab, Musnad Utsman bin Affan, Musnad Ali bin Abi Thalib, dan yang terakhir Musnad sahabat yang 10 yang diberi kabar masuk surga. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf apabila banyak kesalahan kata dari setiap penjelasan yang telah saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.